Miriam, suara kemenangan. Saudara, pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya menjadi bangsa yang baru saja lolos dari kematian massal? Wow, di belakang tentara Mesir, di depan laut yang tertutup, di dalam ketakutan yang tidak terucapkan. Dan saat ini kita bahas teks ini bukan di tengah laut tapi di tepi pantai. Air sudah terbelah, musuh sudah tenggelam, tangisan sudah digantikan oleh nyanyian. Dan yang menarik, suara yang paling jelas kita dengar setelah kemenangan itu adalah suara perempuan. Bila kita membaca dari Keluaran 15 ayat 20 sampai 21, saudara, kita harus membacanya secara perlahan dan penekanannya harus tegas. Kita belajar satu keberanian penting. Allah bukan hanya membebaskan umatnya, tapi dia juga memanggil perempuan untuk menyuarakan kemenangannya. Saudara, dari Keluaran 15, ini teks teologi yang mungkin sudah sangat tua. Ini nyanyian iman pertama Israel, bahkan sebelum hukum Taurat diberikan. Artinya apa? Iman Israel lahir dari penyembahan, bukan dari sistem. Teologi mereka lahir dari pengalaman akan Allah yang menyelamatkan. Tahukah Anda? Selama 430 tahun, Israel tidak punya bait Allah, tidak punya kitab hukum, tidak punya struktur ibadah, tetapi mereka punya cerita tentang Allah yang membebaskan. Dan setelah Musa memimpin nyanyian besar umat, di ayat 1-18 muncullah Miriam. Dan Alkitab tidak menyebutnya Miriam kakaknya Musa, tetapi Miriam perempuan biasa. Dan juga tidak disebut Miriam perempuan biasa maksud saya, tetapi Miriam Nabiya itu. Ini bukan gelar simbolik, tapi ini otoritas rohani. Dari sini bisa kita pelajari. Miriam Nabiya itu, nabi berarti orang yang menyampaikan suara Allah kepada umat. Artinya Miriam bukan hanya memimpin nyanyian, dia menafsirkan peristiwa Laut Teberau secara teologis. Saudara, tidak semua orang yang mengalami mujizat mampu menafsirkan mujizat itu dengan benar. Miriam mengajar umat. Ini bukan karena Musa hebat, tapi karena Tuhan tinggi luhur. Dia mengambil rebana dan semua perempuan mengikutinya. Rebana pada saat itu dan saat ini juga alat musik kemenangan. Ini dipakai saat perang, dimenangkan, saat Allah menyatakan kuasanya. Saudara, kita perlu perhatikan kalimat ini. Semua perempuan mengikutinya. Miriam tidak menyanyi sendiri. Dia menciptakan gerakan rohani kolektif. Saudara, kepemimpinan sejati tidak berdiri di depan sendirian, tetapi dia mengajak setiap orang ikut menyembah. Miriam menyanyikan kepada mereka. Kata Ibrani yang dipakai di sini berarti menyanyikan respon. Ini kemungkinan nyanyian bersaut-sautan. Ini adalah referen teologis. Dan Miriam menggemakan, nyanyikanlah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Ia memastikan suatu hal, kemenangan tidak disimpan tetapi diproklamasikan. Saudara, di titik inilah kita melihat siapa Miriam sebenarnya. Dia bukan hanya penyanyi, dia pemimpin rohani perempuan. Dari kisah ini kita akan belajar 3 pesan utama bagi gereja hari ini. Pertama, perempuan dipanggil menyuarakan kemenangan Allah. Perempuan dipanggil menyuarakan kemenangan Allah. Perempuan yang pernah menangis di Mesir, kini bernyanyi di tepi laut. Miriam tahu tangisan tidak bisa menjadi kesaksian. Keluhan tidak membangun iman. Maka dia memilih menyanyi. Saudara, perempuan, apa yang kita suarakan hari ini? Apakah luka, kepahitan, atau kesetiaan Tuhan? Apa yang keluar dari mulut kita? Ini menentukan apa yang tinggal di hati komunitas. Yang kedua, kepemimpinan sejati dimulai dari ketaatan rohani. Pemimpin sejati tidak mencari sorotan, tetapi menciptakan respon iman. Pemimpin sejati tidak mencari sorotan, tetapi menciptakan respon iman. Miriam tidak mengambil alih peran Musa, tidak menyaingi kepemimpinan laki-laki. Dia berdiri di panggilannya sendiri. Saudara, kepemimpinan perempuan bukan kompetisi, tetapi kolaborasi dalam rencana Allah. Perempuan yang dipenuhi roh akan memimpin tanpa harus menguasai. Yang ketiga, pujian adalah pewartaan teologis. Pujian adalah pewartaan teologis. Apa yang kita nyanyikan hari ini akan menjadi iman anak-anak kita besok.
Nyanyian Miriam dinyanyikan ulang, dihafalkan, diajarkan ke generasi berikut. Saudara, anak-anak belajar iman dari doa yang mereka dengar, dari lagu yang mereka nyanyikan, dari sikap hati orang tua. Perempuan adalah penjaga memori iman. Saudara, mari kita bertanya pada diri kita, apa lagu hidup kita saat ini? Lagu imankah atau lagu keluhan? Di mana Tuhan memanggil kita memimpin secara rohani? Apakah di rumah, di gereja, atau di komunitas? Apakah kita menjadi suara kemenangan atau gemah ketakutan? Bayangkan dua orang, satu masih di tengah laut panik, yang satu sudah di pantai bernyanyi. Miriam sudah melihat karya Allah. Pemimpin rohani adalah mereka yang sudah lebih dulu sampai di pantai iman dan mengajak yang lain menyembah. Saudara, hari ini kita belajar Allah membebaskan umatnya dan dia memakai suara perempuan untuk mengukuhkan kemenangan itu. Miriam mengajarkan kita, pujian adalah teologi, kepemimpinan perempuan adalah panggilan ilahi, kesaksian tidak boleh diam. Maka ketika Tuhan membuka laut, perempuan tidak boleh diam. Ketika Tuhan memberi kemenangan, perempuan dipanggil untuk bernyanyi. Kiranya gereja ini tidak boleh diam. Maka ketika Tuhan membuka laut, perempuan tidak boleh diam. Ketika Tuhan memberi kemenangan, perempuan dipanggil untuk bernyanyi. Kiranya gereja ini dipenuhi perempuan yang bernyanyi dengan iman, perempuan yang memimpin dengan kerendahan hati, perempuan yang menyuarakan kemenangan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.